Baik pemirsa, saat yang kita tunggu sudah sampai. Penyampaian visi misi dengan keempat pasangan calon. Baik, pertama kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu Anda 180 detik dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Tabea. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Poso sebesar 41.480 jiwa. Ini menempati urutan ketiga kabupaten termiskin di Sulawesi Tengah. Maka kami pasangan DAS Bersinar memiliki visi, misi, dan program unggulan yang berkaitan dengan materi debat pada siang hari ini. Untuk standar hidup layak Kabupaten Poso, sampai saat ini masih menempati posisi yang rendah dibandingkan kabupaten kota lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Di mana indikator dimensi standar hidup layak menunjukkan bahwa Kabupaten Poso belum terlepas dari masalah kesejahteraan dan kemiskinan. Selaras dengan program provinsi dan program nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, cita-cita, visi DAS Bersinar nasional melalui perencanaan yang sistematis serta pemberdayaan aparatur yang berkompeten benar-benar menghasilkan outcome yang berdampak bagi masyarakat dan daerah. Berbicara soal kesejahteraan masyarakat, tentunya tidak lepas dari beban pengeluaran dan juga daya saing. Sehingga kami memiliki sejumlah program unggulan di antaranya. Yang pertama, pengembangan industri kreatif dengan memberikan dukungan pembiayaan, membangun kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif melalui skema hibah, pinjaman mikro dan investasi dari sektor swasta. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan di segala sektor secara optimal. Kemudian yang ketiga, mengembangkan usaha tani, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui pembagian benih atau bibit tanaman dan hewan bagi pengembangan di daerah-daerah khususnya di desa yang memerlukan perhatian khusus pemerintah daerah. Kemudian yang keempat tentunya peningkatan infrastruktur di kota maupun di daerah, di desa-desa untuk menstimulus pemerataan roda perekonomian di semua wilayah di Kabupaten Poso yang kita cintai dan kita banggakan, Kabupaten Sintuwu Maroso. Selesai. Baik, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu Anda 180 detik dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati pejabat bupati dan panelis serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan visi misi, visi membangun desa menuju Poso sejahtera, aman, maju, dan berdaya saing. Misi pertama, pengembangan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan nasional yang bersinergi dengan fungsi-fungsi pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, perdagangan, industri dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana untuk mendukung
aksesibilitas potensi pertanian dan pariwisata. Yang ketiga, peningkatan layanan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat. Yang keempat, peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berbasis entrepreneur, profesional, berwibawa dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance dan clean government. Kelima, revitalisasi nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya berbasis kearifan lokal. Program unggulan meliputi pemberdayaan potensi pertanian melalui ekstensifikasi lahan pertanian rakyat, penyediaan alat-alat pertanian modern, penyediaan pupuk, penambahan penyuluh pertanian, penyediaan alat tangkap ikan bagi para nelayan, penyediaan pakan ternak, pengembangan objek dan event wisata bertaraf internasional, penyediaan akses pasar untuk aktivitas perdagangan hasil-hasil pertanian lokal, mendorong tumbuhnya investasi industri berskala besar maupun industri kecil untuk membuka lapangan kerja baru, perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan jaringan irigasi dan air bersih, penyediaan fasilitas akomodasi dan tenaga pariwisata yang profesional, mengembangkan usaha kecil menengah di sektor kepariwisataan bersumber dari bahan baku lokal, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi keluarga rumah tangga miskin, penyediaan biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan terjangkau, revitalisasi sentra-sentra layanan kesehatan, percepatan penanganan stunting, penyediaan dan distribusi tenaga kesehatan secara merata, penempatan birokrasi berdasarkan prinsip the right man and the right place, perbaikan prosedur pelayanan publik yang cepat, bebas pungli, perbaikan mekanisme promosi jabatan kenaikan pangkat bagi ASN, mendorong terbentuknya Kabupaten Poso sebagai kabupaten percontohan moderasi beragama di Indonesia, memberdayakan tokoh-tokoh adat lokal sebagai dinamisator dalam memelihara warisan nilai budaya leluhur Toposo, mendorong terbentuknya Perda Hukum Adat Kabupaten Poso. Demikian visi misi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Cukup? Baik. Berikutnya, saatnya paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu Anda 180 detik dimulai dari Anda berbicara. Bisa dengan mic sebelahnya. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea Petubunaka. Yang kami hormati Komisioner KPU dan Bawaslu, yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Poso, para panelis, para pasangan calon, serta seluruh warga masyarakat Poso yang kami sangat cintai. Pasangan Verna Soeharto nomor 3 memiliki visi, yaitu Kabupaten Poso makin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. 9 pilar pembangunan Verna Soeharto 2025-2029, yakni yang pertama, sumber daya manusia unggul. Yang kedua, pertanian maju. Yang ketiga, pariwisata oke. Keempat, Poso makin sehat. Kelima, Poso makin sejahtera. Keenam, Poso melayani. Ketujuh, infrastruktur makin mantap 2029. Kedelapan, Poso makin harmoni. Kesembilan, Poso berkelanjutan. 4 misi kami yang sesuai dengan tema debat hari ini. Pertama, sumber daya manusia unggul. Di bidang pendidikan kami lanjutkan program pendidikan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yaitu seperti seragam gratis, pembangunan sarana pendidikan, serta peningkatan kapasitas guru. Verna Soeharto ke depan akan menambahkan program unggulan baru, yaitu program 1000 sarjana. Sebagai petahana kami bersyukur di sektor pendidikan capaian kinerja sangat baik. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Poso tertinggi untuk kabupaten di seluruh Sulawesi Tengah dan indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Sulawesi Tengah. Kedua, pertanian maju. Saat ini harga komoditas pertanian seperti kakao dan durian sangat kompetitif. Kami telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar berskala internasional seperti PT Mars dan GB Kakao. Salah satunya pembukaan pusat Kakao Center Training di Poso Pesisir, satu-satunya di Sulawesi Tengah. Di bidang ini Verna Soeharto akan melanjutkan program yang baik, pembangunan jalan tani, penyediaan bibit unggul, distribusi pupuk, bantuan pupuk, rehab pembangunan irigasi, alat tangkap nelayan, proteksi bagi petani dalam bentuk asuransi. Ketiga, pariwisata oke. Kami canangkan 15 event kalender pariwisata daerah seperti Bone Som. Kenapa nih? Hah?
UMKM bangkit mandiri, bantuan sosial dan lansia ditingkatkan, santunan duka dilanjutkan. Kami terus meningkatkan program-program yang tentu berdampak pada pengurangan beban masyarakat. Visi, misi, dan program-program ini yang Verna Soeharto tawarkan kepada seluruh masyarakat Poso bagi kami terukur dan realistis. Verna Soeharto persembahkan dengan cinta untuk seluruh masyarakat Kabupaten Poso. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Tabea. Baik. Harap tenang. Selanjutnya kami persikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu Anda 180 detik dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Tabea Ripetubunaka, Maroso, Maroho. Luas wilayah Kabupaten Poso, 7.112,25 km persegi. Dengan kecamatan terbesar, Lores Selatan, dengan jumlah luas 771,59 km persegi, kecamatan terkecil 11.020,29 km persegi, Poso Kota. Dengan jumlah penduduk 251.650 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk 0,97%. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati dan kami kasihi dalam nama Tuhan. Kami secara langsung telah terlibat dalam 3 bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Poso pasca pemilihan langsung. Bapak Pit Ingkriwang, Bapak Darmin Sigilipu, dan Ibu Verna Ingkriwang. Tentunya kami sudah banyak mendengar dan melihat seperti apa Poso bergerak dalam dinamikanya. Maka dengan itu ada 7 program yang coba kami rencanakan. Yang pertama, sebelum kami masuk ke sana, kami merencanakan pelayanan transportasi publik yang terpadu dari tingkat desa dan ke kota. Yang kedua, pembenahan pelayanan UMKM ke sistem manajerial online. Yang ketiga, pemberdayaan petani dalam penyuplaian distribusi ke IKN. Yang keempat, pemberian bantuan sosial bagi lansia usia di atas 60 tahun ke atas. 5, program nelayan bagi untuk semua kita. 6, bekerja sama dengan pihak swasta dalam membentuk kelompok peternak dalam hal ini yang unggul. Yang ketujuh, peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat kota dan desa. Semua ini kami rangkum dalam satu visi yang mana mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Poso yang sejahtera dengan program pemerintah yang cepat, tepat, dan berkelanjutan. Mengusung misi mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Kabupaten Poso. Hari ini kita akan membicarakan 4 poin utama. Pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sosial budaya dan pariwisata, dan yang berikut kita akan bicarakan tentang kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Masih ada waktu Bapak? Mau ditambahkan? Cukup? Baik, itulah dia visi dan misi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso. Berikan apresiasi kepada seluruh paslon. Baik, para hadirin sekalian, penyampaian visi misi dari masing-masing paslon sudah selesai. Di segmen kedua, kita akan mendengar pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi, tetap di debat publik Kabupaten Poso. Kembali lagi di debat publik Kabupaten Poso, dan di segmen ini kita akan mengetahui pemaparan dari masing-masing calon bupati dan wakil bupati dari satu pasang calon atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh tim panelis. Para paslon akan mengambil pertanyaan dengan subtema tertentu melalui bola yang ada di dalam fishbowl dan bertuliskan abjad yang terdiri dari 4 subtema, yaitu A. Pemberdayaan ekonomi pertanian, B. Peningkatan kualitas pendidikan, C. Pengembangan sosial kebudayaan dan pariwisata, dan D. Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Kemudian, paslon akan memilih amplop berdasarkan subtema yang telah dipilih. Setiap subtema terdiri dari 4 pertanyaan, di mana setiap paslon akan mengundi dengan mengambil pilihan huruf yang akan menjadi pilihan subtema dan memilih surat pertanyaan, lalu diberikan kepada moderator. Dan setiap bola yang diambil tidak dimasukkan kembali ke fishbowl. Dan begitu seterusnya. Sehingga setiap paslon memiliki kesempatan untuk mengambil undian satu subtema dan moderator akan membacakan pertanyaan, kemudian akan dijawab dengan durasi 150 detik. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil bola dalam fishbowl. Silakan, Bapak. Baik, boleh? Bola dengan abjad C. Dan ini merupakan subtema dari pengembangan sosial budaya dan pariwisata. Silakan Bapak dipilih pertanyaannya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Masih disegel. Hadirin sekalian, saya akan buka. Baik, untuk paslon nomor urut 2. Sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Poso. Potensi sumber daya pariwisata Kabupaten Poso berupa destinasi wisata bahari, sejarah benda purbakala, dan wisata alam dijadikan pusat pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana kebijakan, program, dan strategi dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Poso? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama, bahwa untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Poso selama ini dilakukan secara sangat sederhana, di mana pelaksanaan Festival Danau Poso hanya menghadirkan para daerah-daerah yang ada di kabupaten di Sulawesi Tengah. Kedepan kami, Luki Nasruddin, akan menjadikan Kabupaten Poso sebagai destinasi pariwisata dunia, bukan nasional tetapi dunia, dengan merubah pola penanganan pelaksanaan Festival Danau Poso. Kita akan menghadirkan tur guide dari luar, bahkan nasional, bahkan dunia. Kita akan membuat sebuah paket wisata yang tentunya kita juga harus membenahi infrastruktur pariwisata kita yang ada di Kabupaten Poso. Bagaimana mungkin kita menjual sebuah paket wisata kalau infrastruktur yang ada di lokasi-lokasi pariwisata, objek wisata itu tidak memadai. Oleh karena itu perlu pembenahan infrastruktur pariwisata, dan kita membuat paket untuk menjual ke mancanegara bahkan nasional. Dan kita menghadirkan dalam festival Danau Poso, menghadirkan travel agent dari luar daerah bahkan dunia, agar mereka bisa menjual objek wisata kita dan dikenal oleh dunia. Selanjutnya, dalam membenahi objek wisata, kita membutuhkan anggaran yang sangat memadai, di mana kita menyiapkan anggaran yang cukup untuk membenahi infrastruktur yang ada. Terutama kita mengaktifkan lapangan terbang yang ada di Kabupaten Poso. Ini merupakan sarana-prasarana transportasi yang harus menjadi baik ketika kami memimpin ke depan. Inilah alasan sehingga objek wisata yang ada di Kabupaten Poso harus kita tingkatkan dan kita jadikan sebagai objek wisata untuk bertaraf dunia. Dan kita akan menghadirkan event-event yang bertaraf internasional untuk ada di Kabupaten Poso. Sehingga UMKM yang ada di seputaran Danau Poso maupun objek-objek wisata lain akan terangkat, pendapatannya akan naik, dan kemiskinan akan kita tinggalkan selama tinggal kemiskinan. Demikian, terima kasih. Ada waktu Bapak, ingin ditambahkan? Dari calon wakil bupati mungkin? Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Berikutnya, kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk mengambil bola dalam fishbowl. Baik, terima kasih Ibu. Bola dengan abjad A dengan subtema pemberdayaan ekonomi pertanian. Silakan dipilih, ada 4 amplop.
Baik, silakan kembali ke tempat. Masih tersegel Bapak Ibu? Saya akan buka pertanyaannya. Baik, Lembah Napu sebagai kawasan agropolitan dijadikan sebagai pengembangan potensi hortikultura di Kabupaten Poso. Kemampuan hasil produksi hortikultura di wilayah tersebut dapat mensuplai wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sehingga menjadi unggulan masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Bahkan, kawasan Napu menjadi kawasan pertanian khusus yang berwawasan lingkungan dan berbasis pangan. Pertanyaannya, apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana strategi kebijakan dan program yang akan dilakukan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam di wilayah Lembah Napu? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Lembah Napu adalah satu kawasan yang sangat-sangat strategis dan ke depan ini akan menjadi salah satu kawasan yang akan kita kembangkan sambil menjadi penunjang IKN. Juga ini akan menjadi salah satu kawasan strategis di mana sekarang sudah sedang kami lakukan. Sudah ada satu investor dari Cina yang masuk dan kemudian juga sekarang negara sedang mengurus untuk bersama-sama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk kita wacana melakukan peternakan untuk wilayah Indonesia Timur dan Kabupaten Poso terpilih untuk tempat peternakan sapi ke depan. Ke depan target kita ada sekitar 25.000 sapi yang akan diternak di wilayah Napu dan juga ke depan kita akan membangun pabrik susu dalam target 3 tahun setelah investasi ini masuk. Sudah ada pembicaraan dengan pemerintah Vietnam, Duta Besar Indonesia untuk Vietnam juga sudah hadir di Napu, dalam hal ini negara datang untuk membantu kita yang ada di Sulawesi Tengah teristimewa untuk kita yang ada di wilayah Kabupaten Poso. Tentu apabila kami terpilih ini akan terus kami lanjutkan dan ini merupakan satu signal bahwa Kabupaten Poso sudah ada trust, sudah ada kepercayaan dari investor luar untuk masuk Kabupaten Poso. Itu terrelasi, terrelate dengan bagaimana keamanan yang sudah bisa terjamin, terlihat yang ada di Kabupaten Poso. Kalau keamanan bisa terjamin, bisa terlihat, berarti investasi akan berani dan mau masuk di Kabupaten Poso. Ini menjadi doa kita semua, masyarakat yang ada di Kabupaten Poso. Tentu sembari kami pemerintah daerah ke depan akan terus memperbaiki infrastruktur, berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat, hand in hand, satu dengan lain bergotong royong untuk kita tentu menyelesaikan permasalahan-permasalahan infrastruktur yang ada, meningkatkan kapasitas petani, meningkatkan kapasitas peternak kita, sehingga kita siap menangkap peluang-peluang yang ada, yang sudah akan diberikan oleh negara kita. Masyarakatnya siap, masyarakatnya nyaman, investasi masuk, dan kawasan Napu maupun seluruh wilayah Kabupaten Poso ke depan akan menjadi satu kawasan strategis penunjang IKN, dan akan menjadi salah satu kawasan strategis untuk Indonesia Timur. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 4 untuk mengambil bola di dalam fishbowl. Baik, ya. Bola dengan abjad B. Silakan untuk memilih dari subtema peningkatan kualitas pendidikan. Baik, silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu, masih tersegel? Saya akan buka. Baik, kualitas guru sebagai faktor penentu utama dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam strata pendidikan. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana kebijakan dan program paslon untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru? Waktu Anda 150 detik, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kita tahu bersama bahwa hari ini kita hidup dalam era digitalisasi. Persoalan yang terdapat di daerah-daerah terpencil yang pertama,
masalah pelayanan internet yang belum menyeluruh. Kedepan, salah satu faktor utama yang kami tekankan adalah bagaimana ketersinambungan jaringan internet dapat mencapai seluruh aspek wilayah yang ada di Kabupaten Poso. Itu dulu. Yang kedua, mengenai tata kelola bidang pendidikan. Kita tahu bersama bahwa selama ini banyak sekali terjadi perpindahan-perpindahan oknum guru yang tidak sesuai atau tidak pada tempatnya. Hanya lebih pada berdasarkan like and dislike atau keadaan situasi, iklim atau keadaan di mana kita berada. Padahal kadang-kadang seorang guru dia berada pada posisi dan situasi yang tidak tepat. Oleh karenanya, permohonan dari kami seterusnya adalah bagaimana bisa kompetensi guru dapat meningkat apabila kita berikan rasa nyaman. Nyaman dulu yang utama. Kalau soal tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya, bagi kami guru itu sudah cukup. Mereka dapat sertifikasi, mereka dapat gaji rutin. Dan guru-guru yang di kampung-kampung itu, mereka kreatif. Mereka bertani, berkebun, dan lain sebagainya. Yang persoalan ini rasa tidak nyaman ini. Dan kita semua harus memahami akan hal itu. Dan kami bertekad, apabila kami dipercaya, apabila Tuhan memberi kami izin untuk itu, tidak akan ada lagi sistem rumpu-rumpu atau PC-PC. Dan dapat kami katakan, mungkin inilah saatnya cerita babat tanah leluhur tentang kisah Ken Arok akan berakhir di Kabupaten Poso. Maksud kami, kita memberi dari hal yang terkecil. Kami punya anak, saya secara pribadi punya anak. Saya tahu bagaimana peran si anak, bagaimana seorang anak mengidolakan seorang gurunya. Bagaimana saya waktu kelas 4 SD, saya punya guru yang sangat idola. Dan ketika guru itu pindah karena dia menikah dengan suaminya dan dia pindah ke desa lain, kami menangis terseduh-seduh dan mengantar dia ke desa Buyung Pondoli. Itu salah satu contoh secara psikologis tentang hal ini. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara kita di sini akan terpilih menjadi bupati. Ini titip pesan kami untuk siapa yang terpilih, hentikanlah persoalan ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil bola dalam fishbowl. Baik. Bola dengan huruf D. Silakan, Bapak Ibu, dipilih salah satu. Ya, baik. Silakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu, masih tersegel? Saya buka pertanyaannya. Baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Poso adalah 15,16%. Hal ini disebabkan rendahnya penghasilan masyarakat dan kurang tersedianya lapangan kerja. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimana kebijakan dan strategi paslon untuk menurunkan presentasi kemiskinan tersebut? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang Kabupaten Poso ini merupakan salah satu kabupaten termiskin yang ada di Sulawesi Tengah. Kita di kategori nomor 3. Nomor 3 itu bukan dari atas, tetapi nomor 3 dari bawah. Itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terutama yang terakhir itu di tahun 2024 bulan Februari. Nah, untuk itu tentunya kami punya strategi dalam program kegiatan ini adalah yang pertama, melakukan sinergitas program penurunan angka kemiskinan itu antara program nasional dan provinsi juga dengan kabupaten. Dengan cara yaitu mendorong terciptanya usaha kreatif baru dengan memanfaatkan semua posisi Kabupaten Poso sebagai salah satu daerah pelintasan yang merupakan jalur darat yang ada di Kabupaten Poso ini. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Poso, khususnya Kota Poso, itu adalah merupakan kota transit, di mana kita bisa menaikkan UMKM di sana, kita menata kota, sehingga akan terjadi Kabupaten Poso ini kotanya menjadi kota yang indah. Dengan demikian UMKM ini akan kita bantu dan nantinya di sana
angka kemiskinan paling tidak kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian juga kita bisa mendorong dan meningkatkan produktivitas pertanian sebagai salah satu sektor unggulan dan sumber mata pencarian masyarakat dengan daya dukung lahan yang luas dan tanah yang subur serta iklim yang baik. Sangat diprihatinkan bahwa Kabupaten Poso ini adalah kabupaten yang begitu subur, ya. Tetapi kita ketahui bersama bahwa angka kemiskinan yang ada di daerah ini menjadi sesuatu hal yang bertolak belakang. Sehingga ke depan kami akan lebih fokus kepada bidang pertanian, kemudian juga di perikanan. Kami akan membantu para petani, nelayan, sehingga mereka juga bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan dari keluarga mereka masing-masing. Baik, terima kasih. Berikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon. Baik, terima kasih. Masing-masing pasangan calon telah menjawab pertanyaan subtema yang dipilih. Dan di segmen berikutnya masih seputar pendalaman visi dan misi dari subtema yang akan dipilih kembali. Sesaat lagi, tetap di debat publik Kabupaten Poso. Baik, masih bersama kami dalam debat publik perdana Kabupaten Poso. Terlebih dahulu, saya akan kembali membacakan aturan main untuk sesi ini. Di segmen ini tersisa 3 pertanyaan maksud saya, dari masing-masing subtema yang tersedia. Dan setiap paslon tidak diperbolehkan mendapatkan subtema yang sama, seperti pada segmen sebelumnya. Apabila paslon mendapatkan undian yang sama, maka akan kita ulangi kembali. Dan durasi untuk menjawab masih sama, 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Dan saya akan mengundang paslon nomor urut 3 untuk kembali mengambil bola dalam fishbowl. Silakan diulang. Silakan diulang kembali, bola. Tidak boleh sama. Ya. Oke, C. C, para hadirin, silakan mengambil. Baik. Masih tersegel, Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan pertanyaannya. Baik. Pemerintah telah menjadikan moderasi beragama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Indikator capaian moderasi beragama diukur dalam 4 indikator utama, yakni tingginya komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan budaya lokal. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana kebijakan dan inovasi paslon menjadikan moderasi beragama pada kehidupan masyarakat Kabupaten Poso yang lebih inklusif? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan kepada kami. Tentu moderasi beragama yang ada di Kabupaten Poso sekarang kita sama-sama melihat sudah sangat baik, dan tentu kondisi ini akan terus kita jaga dan kita pertahankan. Pada saat menjadi pimpinan daerah, tentu yang akan kita lakukan adalah bagaimana menjaga keseimbangan, bagaimana menjaga proporsionalitas, bagaimana kita menjaga sehingga umat beragama antara satu dengan yang lain bisa saling menghargai, bisa saling merasa bersaudara satu dengan yang lain, sehingga ada rasa nyaman, sehingga ada rasa persaudaraan, sehingga ada rasa sama-sama saling memiliki untuk menjaga kebinekaan yang ada di Kabupaten Poso. Kebinekaan yang ada di Kabupaten Poso adalah bukan merupakan satu hal untuk kita pertentangkan, tetapi kebinekaan, keberagaman yang ada di Kabupaten Poso merupakan satu hal yang sangat indah, merupakan our treasure, harta karun kita yang ada di Kabupaten Poso, merupakan pelengkap kita satu dengan yang lain. Sehingga hal ini akan terus kita jaga, akan terus kita kembangkan bersama-sama, untuk tentu bersama-sama kita hidup satu dengan yang lain. Di Kabupaten Poso, harmoni, saling mencintai satu dengan yang lain, sehingga bersama-sama pun kita bisa mewujudkan Kabupaten Poso menjadi kabupaten yang moderasi beragamanya sangat kuat, sangat kokoh, untuk masyarakat yang lebih sejahtera, masyarakat yang sama-sama saling mencintai. Sekian dari kami, terima kasih.
Baik, masih ada waktu. Ingin ditambahkan? Terima kasih. Dalam pilar ke-8 yang dimuat dalam visi Verna Soeharto, pemerintah akan mengintervensi ataupun menyediakan dana, dukungan pendanaan terhadap event-event keagamaan sehingga dapat membuat situasi keadaan Kabupaten Poso akan jauh lebih baik ke depan. Baik, masih ada sisa waktu, ingin ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk mengambil bola dalam fishball. D, baik. Bola dengan huruf D. Para hadirin silakan. Baik, maaf, silakan kembali ke tempat. Masih tersegel Bapak Ibu? Saya akan buka. Baik, berdasarkan data BPS Kabupaten Poso tahun 2023, jumlah pengangguran terbuka sebesar 2.271 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh perempuan sebanyak 1.820 orang atau 80%. Perempuan adalah kelompok rentan yang berisiko tinggi terhadap pengangguran dan kemiskinan. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimana kebijakan dan program paslon dalam pemberdayaan perempuan? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Repot ini, laki-laki menjawab perempuan. Ya, ini pertanyaan pas untuk Ibu Verna. Tidak apa-apa. Kabupaten Poso memang tingkat penganggurannya itu cukup tinggi, sekitar 4,6% atau 5% dari data kami, belum ditambah dengan pengangguran terselubung, yaitu petani dan pekebun, ditambah dengan perempuan seperti yang dikatakan tadi. Kami paham akan hal itu. Salah satu langkah yang akan kita lakukan adalah peningkatan pertanian di sektor hortikultura. Pada pertanian di sektor hortikultura, itu bisa dipekerjakan oleh pihak perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan upaya dalam bentuk UMKM, usaha kecil menengah. Memang ini jadi persoalan hari ini. Adanya beberapa hal yang membuat keterlambatan akan hal ini. Minimnya edukasi, minimnya pemodalan dan lain sebagainya. Dan tidak tepat sasarannya program pemerintah yang turun. Padahal program pemerintah untuk hal ini sudah ada. Seperti yang kami katakan tadi, kami ada di 3 bupati terdahulu dalam 4 rentang periodisasi 4 pemilihan bupati. Kami tahu program-program pemerintah sudah banyak yang turun. Kami paham akan hal itu. Yang kami sayangkan tidak tepat sasaran akan hal itu. Maka daripada itu, yang kami tekankan di sini, siapapun di antara kita, saya tidak mengatakan hanya kami, siapapun di antara kita yang terpilih, tolong laku-laku seperti ini jangan lagi terjadi. Berikan bantuan kepada mereka yang betul-betul memang membutuhkan akan hal itu. Ada pelaku-pelaku usaha kerupuk di desa Kelei dan lain sebagainya. Mereka perlu dibantu. Ada pengrajin penganyaman bingka-bingka di daerah Bada, di desa Kolori Lelio, Lengkeka, kulit kayu, dan ada beberapa tempat yang lain yang perlu. Saya melihat juga UMKM tumbuh di daerah Kabose dengan kuliner-kuliner. Itu perlu dibantu dan pemerintah daerah tugasnya melakukan dengan secara selektif mungkin. Apabila itu dilakukan dengan baik, berkoordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan desa, dan tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok, LSM, dan semua kita yang ada di masyarakat, semua elemen dilibatkan, yakin kita, maka itu akan menghilangkan sedikit angka pengangguran dan itu akan menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat, taraf hidup masyarakat akan meningkat dan disparitas antara si kaya dan si miskin makin meningkat, makin kurang. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor 1 untuk mengambil bola dalam fishball. Terima kasih, Ibu. Ya, bola dengan huruf A dengan subtema pemberdayaan ekonomi pertanian. Silakan dipilih, Bapak. A. Baik, silakan kembali ke tempat, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu masih tersegel? Saya akan buka. Baik.
Berdasarkan kebijakan Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kebijakan mengenai perkembangan ekonomi dan fiskal daerah yaitu melakukan percepatan konvergensi perekonomian. Pemerintah daerah perlu mempercepat konvergensi ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang selaras dengan pembangunan daerah, kabupaten, provinsi, dan nasional. Sehingga terbangun sinergitas dan kolaborasi program pusat dan daerah secara berkesinambungan. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan inovasi paslon dalam menyerasikan pengelolaan keuangan dan perpajakan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional dalam mempercepat konvergensi ekonomi demi pertumbuhan ekonomi pembangunan di Kabupaten Poso? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Iya, tentunya kita sebagai pemerintah, apabila kami mendapat amanah dari masyarakat Kabupaten Poso, masalah anggaran ini harus betul-betul menjadi perhatian utama oleh pemerintah daerah. Karena pengelolaan keuangan, apabila itu kita lakukan tidak tepat sasaran, itu akan mengakibatkan penggunaan anggaran itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus menempatkan anggaran sesuai dengan tepat sasaran, sesuai dengan tempatnya, kebutuhannya, apakah itu di bidang pertanian, kemudian di bidang perikanan, di bidang yang lain. Untuk itu sangat diharapkan pemerintah kabupaten itu harus bisa bersinergi dengan provinsi sehingga anggaran-anggaran yang dikucurkan ke daerah itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya sangat berharap kepada pimpinan-pimpinan OPD, terutama Dinas Keuangan, itu bisa betul-betul menggunakan dan merencanakan keuangan yang ada, sehingga nantinya dalam pembangunan kita ke depan, terutama daerah Kabupaten Poso itu bisa betul-betul maju. Masih ada waktu yang ditambahkan? Ya, terima kasih. Kemudian masalah pembayaran pajak diinginkan untuk semua dinas yang terkait supaya penyaluran pajak itu sesuai dengan mekanisme dari pusat sampai provinsi dan ke tingkat kabupaten kota. Karena banyak hal yang disayangkan terjadi bahwa beberapa kejadian yang ada tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pasangan 2 tadi. The right man in the right place-nya itu tidak tepat sasaran. Oleh karena itu kita berkeinginan untuk bisa disesuaikan oleh penggunaan yang tepat sasaran. Terima kasih. Baik, masih ada waktu yang ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk mengambil bola dalam fishbowl. Baik, terima kasih Bapak. Bola dengan huruf B, hadirin sekalian, dengan tema peningkatan kualitas pendidikan. Silakan dipilih Bapak. Baik, silakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu masih disegel untuk pertanyaannya. Saya akan buka. Baik, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk memajukan pendidikan non-formal yang memberi kesempatan untuk semua kalangan usia untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan pendidikan non-formal diarahkan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan hidup. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana kebijakan dan program paslon dalam mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan hidup melalui pendidikan non-formal? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tentunya ini harus mendapat perhatian penuh karena melalui APBN, APBD Provinsi Kabupaten telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang bahwa anggaran pendidikan itu harus bersumber dari APBD
20%. Oleh karena itu, dengan ketentuan undang-undang ini mengisyaratkan, mengamanatkan kepada pemerintah daerah kabupaten. Kami insya Allah terpilih, Tuhan berkenan, kami akan memanfaatkan undang-undang ini sebagai landasan untuk menargetkan anggaran pendapatan 20% dalam rangka untuk memberikan stimulan bagi kelompok-kelompok di luar pendidikan formal untuk mendapatkan pendidikan yang layak dalam bentuk kursus-kursus dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan peningkatan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu, dalam hal ini dalam keluarga-keluarga miskin, tentunya kita harus menopang sebagai pemerintah daerah, harus hadir di sana, memastikan bahwa mereka ini akan mendapat pendidikan yang layak. Kita memastikan bahwa tidak ada lagi ke depan anak-anak yang ada di Kabupaten Poso, ataupun siapapun yang tidak mendapatkan bagian pendidikan mereka untuk masa depan mereka. Sehingga pemerataan pendidikan, baik sarana maupun prasarana, harus disiapkan oleh pemerintah. Dan ke depan kami menyiapkan itu, termasuk kami menyiapkan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, termasuk bagaimana kita menyiapkan guru-guru secara merata di seluruh pelosok desa yang ada di Kabupaten Poso. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tidak waktu, ingin ditambahkan? Baik, pendidikan adalah merupakan faktor utama untuk menghilangkan kemiskinan di Kabupaten Poso. Untuk itu, faktor pendidikan yang akan kita lakukan bila mana masyarakat Poso memilih pasangan Luki Nasruddin akan memberdayakan segala pendidikan informal maupun pendidikan non formal dengan memberikan pemberian insentif kepada guru-guru di pendidikan non formal. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Silakan berikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon. Baik, masing-masing pasangan calon telah menjawab pertanyaan yang telah dipilih. Di segmen 4, kita akan masuk ke dalam sesi debat antara pasangan calon. Kami akan kembali sesaat lagi. Masih bersama kami dalam debat publik Kabupaten Poso. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi kali ini. Di segmen ini, salah satu pasangan calon akan memberikan sebuah pertanyaan kepada pasangan lain dengan durasi 30 detik, kemudian dijawab oleh paslon lain dengan durasi 120 detik, dan akan ditanggapi oleh paslon yang bertanya selama 60 detik. Baik, langsung saja kita mulai sesi ini dan kami informasikan hadirin sekalian bahwa siang hari tadi kami telah mengadakan sesi undi urutan paslon mana yang akan bertanya kepada paslon lain secara adil dan dilakukan dari pihak KPU Kabupaten Poso dan panelis bersama tim paslon. Dan sesuai kesepakatan yang akan mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu adalah paslon nomor urut 4. Baik, langsung saja kita mulai sesi kali ini. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 30 detik, dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih paslon 04. Seperti kita ketahui, dalam rancangan program jangka panjang daerah, itu ada 2 dokumen. Yaitu pertama adalah pembangunan pertanian dan kedua adalah pariwisata. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda menjadi bupati, apa yang akan lakukan kebijakan-kebijakan dalam mengejot pariwisata di Kabupaten Poso? Terima kasih. Baik. Silakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik, dimulai dari Anda berbicara. Makasih. Kami menonton seluruh debat kandidat Gubernur Sulteng. Yang membanggakan bagi kami, 3 kali Danau Poso disebut dan 2 kali Lembah Napu disebut dengan 1000 megalitnya. Dan salah satu kandidat gubernur mencanangkan untuk pembentukan daerah otonom baru daerah 1000 megalit. Semua itu bagian dari pariwisata. Yang perlu kita lakukan adalah koneksitas. Apa yang bisa kita lakukan dengan pemerintah daerah provinsi dan pusat? Kita tahu bersama, apabila daerah kabupaten akan mengucurkan anggaran yang besar untuk pariwisata, itu akan terjadi tarik-menarik. Pengalaman kami selama 3 periode di DPRD, hal seperti ini kurang menjadi minat. Yang lebih minat untuk daerah adalah infrastruktur.
Maka daripada itu, apapun yang akan kita katakan di sini sifatnya omong kosong kalau kita tidak mampu menjalin interkoneksi yang baik dengan pemerintah di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Kita tahu bersama bahwa dinas pariwisata di daerah terkesan dijadikan dinas tempat pembuangan. Ini kita nggak usah ngomong bola balik. Faktanya seperti itu. Maka daripada itu yang ingin kami katakan, betul dalam pengembangan pariwisata. Sebagai anak daerah yang terlahir di Lembah Bada, saya tahu betul bagaimana tentang budaya megalitikum yang ada di Lembah Bada, yang terhampar di seluruh Lembah Lore, yang tersebar dalam 6 kecamatan dan 30.000 pemilih, jumlah pemilih. Maka daripada itu, yang kami ingin tekankan ke depan, apabila kami dipercaya untuk menyelesaikan masalah itu, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, perebutan antara klaim inodo atau kulit kayu antara Poso dan Sigi terus berlanjut. Dan itu yang harus kita tekankan. Padahal maestro kulit kayu hanya ada di Poso, yaitu Bapak Tony Taula yang merupakan bagian dari keluarga kami. Sehingga kami tidak akan mengesampingkan akan hal ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja paslon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda. Berbicara. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan sangat baik, dan ada tambahan-tambahan yang harus kami sampaikan, bahwa untuk mengembangkan pariwisata Kabupaten Poso tidak cukup hanya niat, tidak cukup hanya kita berbicara infrastruktur dan lain sebagainya, tetapi paling tidak pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran yang cukup bagi dinas tersebut untuk menganggarkan supaya dia menyiapkan segala program untuk peningkatan. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan khususnya menuju ke tempat-tempat objek wisata, dan kita juga harus menyiapkan tenaga-tenaga ahli dalam merampungkan sebuah paket wisata. Setelah infrastruktur baik, selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Pertanyaannya kami, bagaimana Bapak menyikapi keberadaan retail modern yang mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah? Makasih. Waktu Bapak? Cukup? Baik. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Waktu Anda menjawab 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Iya. Untuk mendukung UMKM, tentunya ini harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Terutama dalam hal bagaimana kita bisa memberikan penyuluhan, ya, pelatihan kepada mereka, sehingga nantinya apa-apa yang sudah mereka lakukan itu bisa berhasil. Saat ini kita bisa melihat untuk UMKM yang berhasil mendatangkan keuntungan, khususnya untuk keluarga, itu di wilayah Kabose, ya, jalan antara Kayamanya dan Bonesompe. Di sana banyak sekali UMKM yang tumbuh, dan kami sangat bersyukur bahwa apa yang pernah kami lakukan di sana itu mendatangkan pendapatan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang bekerja untuk mencari keuntungan, menghidupkan keluarganya lewat usaha itu. Pernah di wilayah di lapangan Maroso, pada saat kami juga pernah membuat air mancur di sana, itu kelihatan roda ekonomi itu sangat bagus sekali. Tetapi setelah air mancur, kami melihat ada pembiaran atau juga kelihatannya ada yang merusak. Itu membuat pendapatan untuk saudara-saudara kita di UMKM itu menjadi berkurang dan berhenti. Untuk itu ke depan
tentunya sebagai pemerintah daerah, apabila kami mendapat amanah kembali dari masyarakat Kabupaten Poso, upaya ini akan kami tetap lanjutkan sehingga paling tidak akan mengurangi angka pengangguran yang ada di daerah kita yang kita cintai ini. Selesai. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada paslon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Yang kami masuk dengan retail modern adalah toko-toko modern atau mart seperti yang ada di Poso, Alfamidi, dan Indomaret. Kenapa ini kami tanyakan? Karena pemantauan kami di lapangan, pasar-pasar tradisional, baik yang ada di kota maupun di kecamatan, di beberapa kecamatan yang ada, menjadi lesu dan mati suri dengan adanya retail-retail modern ini. Saran kami, sekali lagi, bukan buat kami, di antara kami akan ada yang terpilih jadi bupati. Bupati terpilih harus membuat perda yang mengatur tentang batasan-batasan. Jarak antara retail modern dengan pasar-pasar tradisional harus diatur. Jam buka, jam tutup harus diatur. Contohnya dibuka jam 10, tutup jam 10 pagi, tutup jam 10 malam. Sehingga dari pagi sampai jam 10, pasar-pasar tradisional masih bisa buka. Pengusaha-pengusaha kecil menengah bisa juga berjualan. Dan itu juga diberikan ruang kepada masyarakat untuk memajang jualannya di tempat-tempat di mana retail modern tersebut berada. Sekian. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, kepada teman kami paslon nomor urut 2, ada program kita yang mirip, yaitu tentang pemberian gas untuk masyarakat. Tentu kita banyak sekali program-program baik yang sama-sama kita ingin lakukan untuk masyarakat kita, tetapi tentu ada keterbatasan anggaran. Kalau kami, Verna Soeharto, memprogramkan gas untuk masyarakat miskin. Nah, bagaimana pasangan nomor 2 memberikan gas dan minyak goreng untuk seluruh warga Poso? Kami minta penjelasan. Terima kasih. Baik, waktu ada untuk menjawab pasangan calon nomor urut 2, 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Program kami unggulan adalah memberikan bantuan gas LPG 3 kilo setiap bulan bagi kurang lebih 40.000 keluarga yang kurang mampu. Kemudian memberikan 1 liter minyak goreng bagi 40.000 keluarga kurang mampu. Dari bantuan yang setiap bulan akan diberikan, kami sudah menghitung kurang lebih 30 miliar yang akan dikelucurkan setiap tahun dari APBD, di mana APBD kita tersedia 1,5 triliun kurang lebih. Memang di dalam perancangan APBD kita ada ketidaksesuaian, di mana rasio atau indeks rasio kapasitas fiskal daerah kita sangat di bawah sekali, sangat rendah sekali, di bawah 0,636. Oleh karena itu, ke depan indeks rasio ini harus kita naikkan dulu di 1,141. Sehingga inilah yang akan membiayai semua kegiatan-kegiatan yang kita programkan ke depan. Yang kedua, tentunya ketika kami memprogramkan ini, kami sudah menghitung matang-matang. Memang cara menghitung berbeda, seorang pemimpin yang bukan latar belakang ekonomi dengan pemimpin yang berlatar ekonomi. Tentunya ini menjadi sebuah perhitungan yang matang dan kami menjamin kepada masyarakat bahwa bantuan gas LPG 3 kilo dan minyak goreng 1 liter setiap bulan bagi 40.000 keluarga kurang mampu akan tersalurkan setiap bulan selama kami memimpin. Demikian, terima kasih. Baik, masih ingin ditambahkan? Masih ada waktu? Cukup? Baik. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, jadi memang menurut hemat kami suatu program yang baik, sama dan sejalan dengan kami bahwa ada juga pembagian gas di mana kami melihat keluhan masyarakat yang luar biasa tentang masalah yang pelik, tentang kelangkaan gas, harga mahal dan lain sebagainya. Sehingga Verna Soeharto memprogramkan secara terukur sesuai dengan kemampuan daerah yang ada, sehingga program-program kami yang lain tetap bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya mungkin yang tadi kami pertanyakan, kalau untuk semua masyarakat, semua kakak, minyak goreng dan gas, tentu ini menjadi salah satu hal yang kami juga penasaran dan ingin tahu bagaimana cara melakukannya. Ya kira-kira itu tadi sudah kami dengar, tapi harapan kami tentu saja ke depan kita semua membuat program, menjanjikan kepada rakyat dengan terukur, dengan baik, sehingga masyarakat pun bisa secara selektif memilih dan menilai dengan baik dan kita bisa mengimplementasikan di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 30 detik, dimulai dari Anda berbicara. Mohon tenang, silakan Bapak. Semua program yang disampaikan akan sia-sia apabila angka kemiskinan naik tajam pada satu daerah. Kami ingin bertanya, mengapa angka kemiskinan semakin naik untuk Kabupaten Poso? Bukankah visi misi Anda yang tadi sudah disampaikan menunjukkan untuk menurunkan kemiskinan? Apa yang salah dalam hal ini? Tahun 2020 40.000 orang miskin. 9.630. Artinya terdapat penurunan, ya, terdapat penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Persen. Fakta mengatakan bahwa di Kabupaten Poso selama 10 tahun terakhir angka kemiskinan yang terkecil adalah pada pengeluaran orang miskin dan menambah pendapatan orang miskin, ya. Bagaimana caranya mengurangi pengeluaran orang miskin? Di sana ada program Verna yang semuanya gratis. Terima kasih. Mohon tenang. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik, dimulai dari Anda berbicara. Iya, kalau kita (42.230) jiwa. Kemudian di tahun 2020 itu turun menjadi 40.000. Tertuang di tahun 2024 bulan Februari, itu dikatakan bahwa masyarakat miskin untuk di Kabupaten Poso ini meningkat tajam menjadi 41.400. Sesi debat di segmen 4. Masih bersama kami dalam debat publik Kabupaten Poso. Dan terlebih dahulu saya akan kembali membacakan aturan main untuk sesi kali ini. Dalam segmen ini masing-masing paslon akan memberikan sebuah pertanyaan kembali kepada paslon lain dengan durasi 30 detik. Dan dijawab oleh paslon lain dengan durasi 120 detik. Dan kemudian ditanggapi oleh paslon lain yang bertanya dengan durasi 60 detik. Kami informasikan sekali lagi bahwa siang hari tadi kami telah mengadakan sesi undi urutan paslon mana yang akan bertanya kepada paslon lain secara adil dan dilakukan dari pihak KPU Kabupaten Poso bersama tim paslon. Dan telah disepakati bahwa di sesi ini akan diberikan kesempatan kepada paslon 1 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai, kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda, mohon tenang, waktu Anda 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara.
Terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang ingin kami tanyakan terkait data mungkin tadi kemiskinan kita perdalam. Yang tadi Bapak sampaikan itu adalah data 2023 Pak. Terakhir BPS datang memaparkan kepada saya langsung saat saya menjabat bupati, kita angka kemiskinannya sudah turun menjadi 14,23%, turun 10 tahun, paling banyak turun angka kemiskinan di Kabupaten Poso. Saya ingin tanyakan, apakah Bapak tahu bagaimana cara menurunkan garis kemiskinan dengan budaya dan struktur masyarakat yang ada di Kabupaten Poso? Garis kemiskinan. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Kami berikan waktu kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Iya, menurunkan garis kemiskinan itu bagi saya itu tidak terlalu sulit. Karena pada saat kami mendapat amanah di tahun 2016 sampai dengan 2021, kami bisa menurunkan garis kemiskinan, angka kemiskinan itu sekitar 2030 jiwa. Kata kuncinya sebenarnya satu, jangan korupsi. Itu harus kita lawan korupsi. Kalau kita melakukan tindakan korupsi, ini tentunya akan menyengsarakan masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Poso. Itu pernah terjadi korupsi di tahun 2013 dan sudah ada sanksi yang didapatkan oleh oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Untuk itu tentunya kami menghimbau kepada kita semua, mari kita jaga marwah daerah kita ini, Kabupaten Poso. Apabila kami mendapat amanah ke depan sebagai pemimpin di Kabupaten Poso, korupsi ini harus kita lawan. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan masalah kebutuhan para petani dan nelayan. Kami sudah jalan di beberapa daerah, di sana irigasi pengairan sawah, terutama di wilayah Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir dan Pamonas Selatan, itu terjadi irigasinya itu rusak dan tidak pernah dibenahi. Sehingga membuat mau tidak mau, suka tidak suka, dari hasil penilaian dari Badan Pusat Statistik pasti akan berpengaruh dalam penilaian di angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Poso. Tentunya juga kita harus menciptakan lapangan kerja. Dengan kita bisa menciptakan lapangan kerja yang baru, yakin dan percaya Kabupaten Poso itu akan hilang dari angka kemiskinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya baik, kalau tentang korupsi saya pikir korupsi itu harus dibuktikan dan itu ada aparat yang membuktikan. Korupsi bukan sekedar penggiringan opini, korupsi bukan sekedar dituduhkan, korupsi bukan sekedar kita sampaikan menjadi fitnah. Ya. Kemudian tentang kemiskinan, fakta BPS Kabupaten Poso menunjukkan angka kemiskinan menurun. Kita bisa mengklaim, tetapi pada buktinya apa? Kita melihat yang terdampak siapa? Para petani. Kita melihat di zaman sebelum tahun 2020 tidak pernah nilai tukar petani. Ini menunjukkan nilai tukar petani, angka kesejahteraan petani. Tidak pernah mencapai 100, yang artinya petani tidak sejahtera. Ini korelasinya dengan kemiskinan. Sejak kami memimpin 3 tahun program-program kami turunkan untuk masyarakat. Tidak semudah membalikan telapak tangan, ada COVID yang menghantam kemiskinan kita. Berhasil, tahun ini NTP kita di 127, itu menandakan petani sudah mulai sejahtera. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan terus. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Mohon tenang, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Iya, jadi kita bisa berdebat, tetapi bagi kami data itu yang menjadi patokan. Karena data itu ada ilmunya yang bisa menilai sejauh mana angka-angka kemiskinan yang tadi sudah disampaikan itu sudah betul atau tidak. Karena berdasarkan BPS yang ada, ya, itu disampaikan di situ bahwa angka kemiskinan kita itu cukup tinggi. Tinggal bagaimana langkah-langkah pemerintah daerah itu betul-betul apa yang diprogramkan itu harus tepat sasaran. Jangan kita memberikan sesuatu kepada misalnya pendukung, tetapi misalnya yang seharusnya perahu itu atau katintin itu diberikan kepada nelayan, tetapi diberikan kepada petani dan sebaliknya. Hal-hal seperti inilah yang membuat
yang membuat angka kemiskinan kita itu bisa menurun. Kemudian itu berdasarkan data BPS bulan Februari tahun 2024. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Maaf, selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Petani di Kabupaten Poso 80% dari jumlah penduduk yang ada. Nilai tukar petani di angka 115, nasional 120 sampai 123. Dalam hal ini hortikultura memegang peran penting 131 dan perikanan hanya 92. Peternakan di atas 100. Pertanyaan kami, bagaimana meningkatkan NTP petani basah sawah yang di bawah 100? Makasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan, Bapak, waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Perlu kita ketahui bersama bahwa kurang lebih hampir 70% masyarakat Kabupaten Poso adalah petani. Dan itu menurut kami adalah merupakan keunggulan komparatif bagi Kabupaten Poso, di mana petani ini harus diberdayakan. Yang kedua, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam memberdayakan petani, kita harus memberikan stimulus kepada petani-petani yang ada. Kita memberikan bibit unggul, kita menyediakan infrastruktur yang memadai sehingga mereka akan meningkatkan pendapatan petaninya. Kemudian ketika pendapatan petani meningkat, kita harus mengatur distribusi, penyaluran dari hasil-hasil produksi itu sampai kepada tempat tujuan. Mulai dari infrastruktur jalan sampai kepada pasar. Itulah yang dikatakan meningkatkan nilai tukar petani. Sehingga petani akan memproduksi kos produksi pertaniannya lebih kecil jauh dibandingkan dengan pendapatan yang dia hasilkan. Itu adalah nilai tukar petani. Oleh karena itu kita harus memberikan stimulan kepada petani-petani agar mereka bisa memproduksi pertanian mereka dengan baik dan menghasilkan produk pertanian yang unggul dan bisa diterima di pasar, baik pasar lokal maupun di luar Kabupaten Poso. Demikian. Baik, masih ada waktu ingin ditambahkan Bapak? Cukup? Silakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Dari apa yang kami baca, semua pasangan calon menitik beratkan pada sektor pertanian. Karena itu yang sangat menyentuh ke masyarakat. Sengaja hal ini kami tanyakan agar menjadi perhatian kita bersama. Kami berdiri di sini bukan hanya untuk berpikir tentang kami menjadi bupati, tapi bagaimana Kabupaten Poso mendapat pemimpin yang kredibel. Apa yang kami tanyakan, kami lengkapi. Tidak salah apa yang Bapak katakan. Terima kasih. Seperti itu harapan kami. Tetapi ada hal-hal yang harus kita ingat. Ada beberapa daerah yang tidak terairi sampai hari ini. Di Kelei, di Buyung Pondoli yang berharap sawah tak ada hujan. Sampai di Tonusu dan sebagainya. Begitu juga di beberapa wilayah tertentu. Dan juga yang perlu kita atur mengenai regulasi dan juga bagaimana tata kelola pertanian. Betul, hari ini petani sawah sudah susah cari pupuk. Lalu dia upah kerja yang sulit. Transportasi yang sulit, bawa ke penggilingan, dipotong lagi 10%, jadi beras dijual murah. Petani harus diajar menjual gabah seperti di Tolai, Parigi Motong, dan Mangkutana. Mereka tidak rugi dua kali. Mereka lama waktu Anda habis, Bapak. Makasih. Terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya. Saya kira apa yang disampaikan itu bersinambungan dengan yang kami sampaikan. Memang kita punya perhatian terhadap petani, bagaimana nilai tukar petani itu bisa baik ya, karena kesuksesan seorang petani ketika nilai tukar petaninya itu naik, sehingga apa yang dia keluarkan mulai dari tanam sampai produksi, dia akan menghasilkan sesuatu untuk kesejahteraannya. Sehingga pemerintah harus memfasilitasi, sekali lagi, pemerintah harus hadir untuk memberikan fasilitas infrastruktur yang memadai, pasar yang jelas, sehingga pasca panen yang penting bagi nilai tukar petani tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup Bapak? Terima kasih. Baik, berikutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 kembali untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Iya. Berdasarkan data kemiskinan, kita bicara kemiskinan lagi, memang ada penurunan di tahun 2024 di 14,23%. Tetapi angka pengangguran saya kira tidak terlalu jelek-jelek amat dibandingkan dengan daerah lain. Kabupaten Poso sudah bagus angka pengangguran ada di 5%. Tetapi harusnya
Kalau angka pengangguran baik, harusnya diikuti dengan angka kemiskinan yang turun. Pertanyaannya, kenapa angka kemiskinan naik, tetapi angka pengangguran kita katakan sangat baik? Habis Bapak. Silakan, Terima kasih. dijelaskan. Silakan. Paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Paslon nomor urut 3. Harap tenang. Bagaimana? Apakah ingin diulang pertanyaannya? Apakah diperbolehkan untuk mengulang pertanyaan? Tidak, tidak boleh. Baik, silakan. Silakan, langsung saja. Langsung saja dimulai. Menjawab. Durasi harus kita naikkan. Ya, baik. Mohon maaf tadi kami tidak mendengar. Ya, tentang angka pengangguran yang ada di Kabupaten Poso. Ini tentu menjadi salah satu isu yang bukan hanya satu, ya, isu satu berdiri sendiri, tetapi ini ada satu mata rantai. Bagaimana kita meningkatkan lapangan pekerjaan? Ya, lapangan pekerjaan tidak hanya Pemda yang menciptakan sendiri. Lapangan pekerjaan harus paling banyak dihidupkan melalui sektor-sektor swasta. Ya, ini pemerintah kami sedang lakukan. Salah satunya adalah membuka lahan pekerjaan, sektor swasta kita tingkatkan. Berarti adalah investasi kita harus naikkan di Kabupaten Poso. Investasi siapa yang lakukan? Adalah investor-investor besar. Bagaimana investor memasuk di Kabupaten Poso? Berarti iklim investasinya harus oke, harus nyaman, harus aman. Nah, itu yang sedang kami kerjakan 2 tahun pertama kami memimpin Kabupaten Poso, memastikan bahwa mata rantainya kita mulai dengan benar. Pertama, memastikan aman, ya, sehingga ya investor mau masuk Kabupaten Poso apabila iklim investasinya aman dan nyaman. Pada saat sudah aman, kita sudah lihat 2 tahun belakangan ini 5 gudang besar sudah mulai dibangun di Poso. Dulunya di Morowali, sekarang pindah ke Poso. Alasannya apa? Poso 4 berbatasan langsung dengan kabupaten, mereka bisa salurkan kemana. Kenapa dulu tidak mau di Poso? Dulu Poso tidak aman, kami takut taruh barang kami di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan pada saat investasi masuk, terbuka peluang-peluang usaha ya yang ada di Kabupaten Poso, dan tentu ini akan sejalan dengan bagaimana kita menurunkan angka pengangguran yang akan di Kabupaten Poso. Jadi mata rantainya harus kita jalankan, tidak menjadi bupati, menjadi pimpinan daerah. Satu sisi kita lihat, buta kita melihat memakai kacamata kuda, tidak. Tetapi secara komprehensif kita menangani daerah. Satu dengan yang lain bertalian, satu dengan yang lain saling tarik menarik. Ya, sehingga kami percaya dengan keamanan, investasi masuk, lapangan pekerjaan akan terus ada dan pengangguran akan menurun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan waktu untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Iya, terima kasih. Yang pertama, mungkin paslon 3 kurang fokus. Memang pertanyaan kami adalah, kalau kami melihat angka pengangguran tidak terlalu jelek amat dibandingkan dengan daerah lain, cukup baik di Kabupaten Poso. Tetapi justru kemiskinan tinggi, harusnya linear. Ketika angka pengangguran itu cukup baik, angka kemiskinan harusnya turun. Tapi justru berbalik. Permasalahannya ada di pendapatan masyarakat, di bawah rata-rata 500.000 per bulan. Setiap pendapatan inilah yang harus kita lakukan ke depan. Bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan daerah, melalui stimulan yang akan kita berikan, sehingga mereka bisa bergerak, punya ruang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Itu kira-kira. Sehingga kalau pendapatan mereka naik, maka angka kemiskinan secara otomatis akan turun. Walaupun sekali lagi angka pengangguran sangat kecil dibandingkan daerah lain, tetapi pengangguran ini atau angkatan kerja banyak kerja di luar daerah seperti Morowali dan Morowali. Itu masalahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami berikan waktu untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. We are on the track. Kita sudah pada garis dan perjuangan yang benar dalam menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran di Kabupaten Poso. Buktinya, ya, kedalaman kemiskinan yang ada di Kabupaten Poso, seperti tadi saya bilang, tidak bisa kita melihat garis kemiskinan. Kita punya garis kemiskinan hampir sama dengan Palu. Konsumsi masyarakat yang sangat tinggi di Kabupaten Poso, itu yang menyebabkan garis kemiskinan kita meningkat. Inflasi yang ada itu menyebabkan, ya, budaya struktural gaya hidup kita menyebabkan itu. Ya, sehingga kami yakin dengan penanganan yang komprehensif, hand in hand, kita keroyok
pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk kita melakukan penanganan ini. Melihat dari luar gampang kita berbicara mengklaim. Pada saat kita duduk memerintah, tentu berbagai hal sektor harus kita lakukan, ya stakeholder harus kita gerakkan bersama-sama. Jadi kami tetap optimis dan yakin, we are on the track. Kita sudah pada track yang benar, ya. Penanganan kemiskinan, penurunan pengangguran, lapangan pekerjaan akan mampu Verna Soeharto ciptakan ke depan lebih baik untuk masyarakat Poso. Terima Baik, kasih. waktu Anda habis, terima kasih. Harap tenang. Berikutnya, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 30 detik, dimulai dari Anda berbicara. Iya, Kabupaten Poso sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan untuk menopang pemenuhan kebutuhan ibu kota Nusantara yang akan datang ya. Tentunya memiliki peran yang strategis dan sangat penting. Pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan untuk menangkap peluang di sektor pertanian tersebut? Gampang, bro. Baik, Terima kasih. silakan Bapak, waktu Anda 120 detik, dimulai dari Anda berbicara. Ya, makasih. Sekali lagi, dalam debat kandidat yang kami nonton tentang Gubernur Sulawesi Tengah, ketiga pasangan calon mengemukakan masalah itu, bagaimana menyambut IKN ke depan. Kalau Gubernur hari ini, Bapak Rusdi Mastura, akan membangun jalan yang luar biasa baik dari Palu tembus ke Napu. Kami pernah diskusikan itu, dan itu akan jadi sarana sentra pertanian di bidang hortikultura. Apa yang kami tanyakan tadi pada pasangan nomor 2, itu sinergitasnya masuk, supaya penanganan masalah pertanian basah, itu juga sangat menjadi prioritas yang utama, sehingga kita dapat menjadi swasembada, daerah swasembada. Jangan lagi kita kalah dengan daerah lain. Hari ini satu hal yang sangat disyukuri, durian merupakan penghasil tertinggi rupanya di Kabupaten Poso. Dan kalau sampai di Jakarta, dikemas dengan namanya durian Palu, padahal itu asalnya dari Poso. Yang sangat disayangkan, di Poso sampai hari ini tidak ada penggudangan atau gudang penampungan. Pengelolaan dari mentah menjadi setengah jadi. Yang ada semua dibawa ke luar daerah. Dan itu mempengaruhi harga jual. Kalau misalnya kita punya gudang di Poso, petani masih akan mendapatkan ketambahan harga sekitar 2-5 ribu rupiah per kilogram. Dan ini hal yang harus kita perhatikan. Saya sangat berharap apa yang ditanyakan tadi bukan hanya menjadi konsumsi pribadi antara pasangan nomor 4 dan nomor 1, tetapi bagaimana pasangan nomor 1, 2, dan 3 melihat akan hal ini. Kita berdiri di sini untuk masyarakat Kabupaten Poso, bukan untuk pribadi per pribadi. Marilah saatnya kita melepas ego kita untuk Poso yang lebih baik. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup Bapak? Cukup? Baik, kami persilakan pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik, dimulai dari Anda berbicara. Iya, jadi apa yang disampaikan tadi sangat baik. Salah satu daerah penyangga ketahanan pangan itu yang kami inginkan disampaikan. Bahwa Poso adalah merupakan salah satu daerah penyangga ketahanan pangan untuk IKN ke depan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Poso ini terdiri dari 80%, kurang lebih itu adalah petani dan nelayan. Yang sangat miris saat ini kami melihat bahwa hasil panen gabah untuk Kabupaten Poso ini menurun. Kenapa bisa menurun? Dari data yang kami dapat, itu masalah prasarana irigasi dan pengairan itu tidak mendapat perhatian penting dari pemerintah daerah. Contoh di wilayah yang sudah sempat tadi kami singgung, daerah Poso Pesisir Utara, Tambarana dan sekitarnya sampai dengan di Pamunas Selatan. Itu irigasi pengairan itu tidak mendapat perhatian. Sehingga ini ke depan kita harus sama-sama memperbaiki. Baik, cukup. Terima kasih Bapak. Kami berikan waktu untuk pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 60 detik, dimulai dari Anda berbicara. Pesan kami, siapapun yang jadi, secepatnya membangun kerjasama dengan pemerintah daerah Parigi Motong, pemerintah daerah Donggala, dan pemerintah Kota Palu untuk membuat perda bersama yang sifatnya payung. Kalau perlu meminta Gubernur Sulawesi Tengah membentuk badan otorita untuk sebagai daerah penyangga IKN. Saran kami bukan hanya IKN, sebagai daerah penyangga IKN dan industri yang ada di Morowali. Kita tahu bersama bahwa di Morowali hari ini membutuhkan suplai makanan yang begitu besar.
Daging diimpor dari luar negeri lewat di Poso. Sayur diimpor dari luar Poso lewat di Poso. Kenapa kita tidak menangkap peluang itu? Itu yang utama yang harus kita kemukakan ke depan. Apa yang dikatakan tadi itu betul, tinggal pengembangannya. Dan apa yang kami katakan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian jauh dari sempurna. Oleh karena itu dalam kesempatan kami di sinilah kita saling mengisi sehingga mencapai kesempurnaan itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan apresiasi yang meriah kepada seluruh pasangan calon yang sudah melewati sesi debat pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Dan di segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, masih bersama dalam debat publik Kabupaten Poso. Sebelum kita mendengarkan closing statement, kami informasikan bahwa untuk masing-masing pasangan calon adalah 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan statement penutup. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan masyarakat Poso yang kami cintai dan banggakan. Fakta hari ini Kabupaten Poso masih menghadapi masalah yang rumit. Tingkat kemiskinan kita masih tinggi. Adanya pengangguran, ketimpangan pembangunan antar wilayah, masalah lingkungan, akses pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, rumah tangga yang masih sangat terbatas. Keprihatinan atas kondisi masyarakat Poso inilah yang menggugah hati kami untuk mengabdi pada tanah Poso yang sama kita cintai ini. Melihat kondisi tersebut, Kabupaten Poso tidak bisa lagi menunggu untuk perubahan, maka DAS Bersinar hadir untuk menjadi pemimpin dengan aksi nyata, bukan aksi kosong, serta sangat siap menggunakan seluruh sumber daya yang kita miliki. Visi dan misi kami jelas untuk masyarakat Kabupaten Poso yang lebih baik dan setara, tentunya lebih sejahtera. Program kami bukan hanya sekedar gagasan, tapi aksi konkret yang memastikan bahwa setiap orang berada pada setiap jangkal tanah Poso, memiliki kesehatan pendidikan yang layak, serta tingkat ekonomi rumah tangga yang lebih baik. Maka kalau insya Allah DAS Bersinar ditakdirkan Tuhan menjadi bupati dan wakil bupati, setiap kebijakan dipastikan semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang. Tapi kami tidak mampu berjuang sendiri tanpa dukungan masyarakat karena kami yakin upaya kecil akan menjadi besar kalau partisipasi adalah energinya. Bapak Ibu hadirin, akhir kata, DAS Bersinar, satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Menang, 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 Maroso. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada paslon nomor 2, waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Bapak Ibu yang kami hormati, masyarakat Kabupaten Poso yang saya cintai. Pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang dipimpin oleh kepemimpinan yang harmonis. Ibarat suami istri yang dipersatukan dari dua perbedaan dalam satu misi bersama untuk kesejahteraan rakyat. Kalau ada salah satu berkhianat dan tidak setia terhadap pasangannya, maka ini adalah awal kehancuran bagi sebuah pemerintahan yang pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korbannya. Luki Nasruddin adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan menghadirkan kepemimpinan yang harmonis, yang akan memimpin dengan iman, dengan kasih, dan dengan hati. Oleh karena itu, pada tanggal 27 November 2024, kita akan memilih pemimpin Kabupaten Poso. Pilihlah Luki Nasruddin nomor urut 2. Pada kesempatan ini juga, kami ingin menyampaikan terima kasih banyak. Yang pertama kepada Pak Prabowo Subianto, sebagai Ketua Umum Gerindra yang telah mengusung dan mendukung Luki Nasruddin. Selamat Pak Prabowo, selamat dilantik jadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum PD Perjuangan yang telah mengusung dan mendukung kami. Dan yang ketiga, terima kasih pula kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang telah mengusung dan mendukung kami, Luki Nasruddin. Selamat Pak, telah dipilih menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Dan terakhir, ucapan terima kasih kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Poso yang terus mendoakan dan mendukung kami. Semoga perjuangan kita
akan menjadi berkah bagi masyarakat yang ada. Kita akan ciptakan pemimpin baru dan harapan baru ke depan untuk masyarakat Kabupaten Poso. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3, waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pasangan Verna Soeharto, kami sudah melakukan pembangunan Kabupaten Poso kurun waktu 3,5 tahun terakhir dengan kinerja dan capaian yang sangat membanggakan. Program prioritas, program unggulan kami yang sudah dengan sepenuh hati kami buat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Poso tertuang dalam 7 pilar pembangunan. Ada BPJS Kesehatan gratis, pendidikan gratis, seragam gratis, bantuan sosial, bantuan untuk lansia, santunan duka, bantuan untuk petani dan nelayan, juga keamanan yang kita nikmati sekarang bersama-sama. Tentu ini sudah merupakan satu bukti, bukan merupakan janji, sudah pengalaman yang membuktikan, sudah hal yang sudah pasti bisa kami buktikan. Kami yakin dan percaya bahwa 99,98% masyarakat Poso sudah dijamin dalam BPJS Kesehatan, hak dasar warga negara dan masyarakat Poso yang kami pastikan terpenuhi. Begitu juga dengan pendidikan, kami pastikan tidak ada anak-anak kita yang terhambat sekolah oleh masalah apapun atau karena pungli. Angka kemiskinan Poso kita sudah melihat dibanding tahun 2021 41.990 warga miskin di Poso turun ke 2024 menjadi 39.630. Ini data BPS yang menyampaikan. Kedalaman dan keparahan kemiskinan juga membaik. Yang dulu di atas rata-rata provinsi, sekarang kita berada di bawah rata-rata provinsi. Pertumbuhan ekonomi naik, angka pengangguran turun. Ini adalah bukti kerja nyata kami. Kami meyakini bahwa Verna Soeharto dengan doa dari seluruh warga masyarakat, kami akan bersama-sama membangun Kabupaten Poso yang lebih baik dan berkelanjutan ke depan. Kami berharap doa masyarakat mengawal kami untuk nanti nomor 3 di TPS pada 27 November memperoleh kemenangan. Mari kita hindari politik hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Terima kasih, kami percaya Poso makin maju, makin berdaya saing, berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor 4, waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Kami langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama, terima kasih kepada Partai PKS, Partai Hanura, dan Partai Gerindra, Perindo dan P3 yang sudah mengantar kami ke sini. Kami juga manusia biasa dan gugup. Terima kasih kepada pihak KPU, Panwas, para panelis, dan Forkompinda, sehingga kita boleh berada di sini. Dan kita semua yang ada di ruangan ini. Tidak ada lagi hal yang akan kami ungkapkan. Karena semua tadi sudah disampaikan dengan begitu lugas dan baik. Hanya yang ingin kami tekankan pada saat ini. Dalam perjalanan senyap yang kami lakukan di beberapa daerah, ada beberapa pesan yang ingin kami bagikan di sini untuk kita semua. Tetapi mohon maaf, karena kita berada di Poso, dan kita hidup di Poso dengan masyarakat lokal, maka saya akan menggunakan bahasa daerah. Dan apabila ada yang ingin mencari tahu apa artinya, nanti bisa inbox saya kasih artinya. Kate to'onya linga-linga lega dawo'u. Perjalanan kami di Pamona bersaudara, patuwung kai langgadopi, tubu damo sori-sori, mojama'a nenda goriana, ananggodi damangkoni. Perjalanan kami di daerah Napu, re'e patubu ongkari kai maholo, tubu damo mombe pomawo, lega dawo'u mamampago, katubuta nakadago. Perjalanan kami di daerah Pamona Selatan, kami dapat pesan oleh kai di Pendolo, patubu kai i Pendolo, pau nenda yoro-yoro budaya nakamaroso, taporewu pakatodo. Dan yang terakhir, perjalanan kami ketika kami ke pesisir, patuwung kai masani, nenda ada kalingani, katuwu mau mapari, nemo merapi-rapi. Rika pusanya linga-linga sei. Waktu habis. Terima kasih Bapak. Baik, dan demikianlah penutup perjumpaan kita dalam debat publik perdana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2024. Seluruh rangkaian debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso ini dapat terselenggara berkat kerjasama Kompas TV dengan KPU Kabupaten Poso. Saya Elgin Fridianto pamit undur diri. Sampai jumpa di debat publik Kabupaten Poso berikutnya.